Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, ya, channel Faisal Adi Surya yang membahas tentang mata kuliah di Fakultas Hukum, UMK khususnya. Nah, pertemuan kali ini kita di mata kuliah Hukum Acara MK, ya, dan materinya adalah aspek umum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Setelah sebelumnya saya gabung dengan kekhususan Hukum Acara, ya, yang pada pertemuan sebelumnya. Pertemuan kali ini kita membahas tentang aspek umum di part kedua, ya. Karena saya lihat kemarin materinya cukup banyak di aspek umumnya, sedangkan kekhususannya sedikit banget, maka saya gabung, ya, saya expand gitu, digabung jadi dipisah jadi dua, ya. Oke, untuk aspek umum di pertemuan ini kita membahas tentang persidangan di Mahkamah Konstitusi. Eh, Pembahasannya ini nggak begitu dalam, ya, karena akan kita bahas di pertemuan berikutnya, ya. Jadi kita membahas yang umum-umum saja, ya, namanya aspek umum, ya. Kita bahas umum, ya. Nanti untuk detailnya kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, eh, materi kita hari ini adalah membahas tentang jenis-jenis persidangan di Mahkamah Konstitusi. Ada 4 persidangan di Mahkamah Konstitusi, yaitu pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan dengan sidang panel, dan kemudian pemeriksaan persidangan yang dilakukan dengan sidang pleno, dan kemudian RPH, pleno juga, dan putusan itu pleno. Nah, apa bedanya panel dengan pleno? Nah, panel itu bagian dari pleno. Pleno itu lengkap, ya. Jadi persidangan yang dilakukan dengan hakim yang komposisi yang lengkap, ya. Jadi hakimnya kan 9, minimal 7 untuk memutus satu perkara, dan kemudian kalau panel biasanya minimal 3, ya, minimal 3. Pemeriksaan pendahuluan itu 3 hakim, ya, namanya panel, ya, dan kemudian setelah pemeriksaan persidangan itu pleno. Pemeriksaan pendahuluan apa, pemeriksaan persidangan apa, RPH apa, penputusan bagaimana, kita bahas di habis ini, ya. Jadi ini biasanya adalah jenis-jenis ini tata urutan persidangan di Mahkamah Konstitusi, tetapi bisa saja ada hal yang apa, bukan hal yang pokok, ya. Kadang di pemeriksaan pendahuluan bisa langsung diputus atau NO, ya, biasanya untuk perkara-perkara yang mana bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, atau dari pemohonnya legal standingnya benar-benar nggak kuat. Itu biasanya di pemeriksaan panel hakim bisa memberikan putusan NO, ya, atau tidak dapat diterima karena memang bukan kewenangannya Mahkamah Konstitusi, ya. Karena memang pemeriksaan pendahuluan itu uh, adalah memeriksa kelengkapan administrasi, ya, yang sudah kita bahas di pertemuan berikutnya, seperti rangkap 12 ditulis dalam bahasa Indonesia, ya, dan kemudian ada kuasanya, ya kan. Nah, itu adalah kelengkapan administrasi dilengkapi, dan kemudian dalam pemeriksaan pendahuluan dilihat seberapa kuat legal standing dan uraian-uraian pokoknya tentang pengajuan, ya. Dalam hal ini kita bahas tentang pengujian undang-undang, ya. Bagaimana argumentasinya biasanya di pemeriksaan persidangan. Bagaimana kemudian syarat-syarat formilnya terpenuhi terlebih dahulu. Nah, dan kemudian, ya, terkait dengan kompetensi absolutnya Mahkamah Konstitusi. Ya, di sini nggak ada kompetensi relatif karena Mahkamah Konstitusinya cuma satu. Maka dilihat kompetensi absolutnya. Apakah sudah sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang-Undang Dasar untuk memeriksa, memutus perkara tersebut, ya, apakah sudah tepat atau belum. Kalau memang belum, ya, MK bisa memberikan putusan, ya, putusan akhir, ya, bahwa MK tidak berwenang. Dan biasanya juga di pemeriksaan pendahuluan bisa masuk dalam pemeriksaan persidangan dan kemudian sampai putusan, meskipun tidak kuat, ya, secara legal standing maupun secara kewenangannya, ya, tidak kuat, maka bisa berakhir di putusan. Karena memang setelah kemarin ada KKL, ya, dengan Mas Faiz dari Mahkamah Konstitusi, memang ada beberapa
permohonan undang-undang yang pada dasarnya itu niatnya bukan permohonan undang-undang, ya, tetapi memang ada maksud lain gitu, yang sebenarnya itu bukan kewenangannya Mahkamah Konstitusi secara tertulis. Misalnya kemarin yang kita bahas di KKL itu tentang constitutional complaint, ya. Jadi constitutional complaint itu adalah apabila satu keadaan di mana hak konstitusional kita itu dilanggar oleh satu perbuatan pejabat negara, ya, di mana kita menganggap bahwasannya hak konstitusional kita itu tidak bisa terpenuhi karena adanya perbuatan pejabat negara. Ya, dalam hal ini kita bisa langsung ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ada beberapa permohonan-permohonan yang sebenarnya dilakukan. Maksudnya adalah constitutional complaint, tapi karena memang Mahkamah tidak memiliki kewenangan dalam hal ini adalah constitutional complaint, maka lewat pengujian undang-undang. Ya, itu kemarin lewat permohonan Egy Sujana atau kemudian misalnya penafsiran konstitusi. Ya, MK kan memang di fungsinya adalah salah satunya adalah menafsirkan konstitusi. Nah, tetapi di kewenangan di Undang-Undang Dasar itu tidak ada. Coba penafsiran konstitusi apa ada? Kan nggak ada. Kita minta satu tafsir MK. Misalnya tentang frasa dikuasai negara ya dalam pasal 33. Bagaimana itu dilakukan? Lewat kewenangan apa? Kayak kadang hal itu ya kadang lewat penafsiran undang-undang. Maksudnya adalah pengujian undang-undang. Kita melihat apakah bagaimana kemudian Mahkamah menafsirkan yang namanya frasa tersebut, frasa dalam Undang-Undang Dasar. Kan sebenarnya hal ini tidak masuk dalam kewenangan absolutnya Mahkamah Konstitusi, ya, yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ya, utamanya biasanya lewat di situ. Nah, hal-hal inilah yang kemudian ya sebenarnya menjadi menarik dalam perdebatan akademik, ya. Ya, kemarin Mas Faiz memang melihat ada banyak putusan-putusan MK yang sifatnya diperluas, ya. Oke, itu tentang pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan sidang dan bahkan juga pemeriksaan yang panel bisa langsung ke pleno ya apabila memang sudah jelas perkaranya gitu. Dan kemudian RPH rapat pemusyawaratan hakim dan terakhir putusan. Oke, kita ke pemeriksaan persidangan terlebih dahulu. Nah, pemeriksaan pendahuluan maksud saya ya. Nanti di PPT saya ubah deh. Yang maksudnya pemeriksaan pendahuluan ya. Pemeriksaan pendahuluan adalah persidangan yang dilakukan untuk memeriksa, ini saya highlight, kelengkapan dan kejelasan materi permohonan sebelum pokok perkara, ya. Jadi pemeriksaan dulu ya, pemeriksaan terlebih dahulu. Dan ini selain meriksa administrasi juga legal standingnya dan kompetensi absolut. Ya, kompetensi absolut itu hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi, ya. Apakah yang diajukan itu masuk kewenangannya MK atau enggak. Nah, masalah legal standing kita bisa lihat di pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Nah, di pasal 51. Nah, ini ya tentang pemohon adalah menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan berlakunya undang-undang. Siapa itu kemudian pemohon? Perorangan, ya, bisa kesatuan masyarakat adat, badan hukum publik atau privat, nah, lembaga negara. Nah, perorangan itu siapa ya? Kemudian masyarakat hukum adat pernah juga ya undang-undang kehutanan ya setahu saya, badan hukum publik privat juga lembaga negara. Nah, ini harus kuat dulu nih. Pemohonnya harus jelas apakah dia warga WNI ya. Kemudian masyarakat adat, badan hukum publik privat, bahkan lembaga negara. Harus jelas terlebih dahulu status pemohonnya. Dan kemudian wajib menguraikan dengan jelas. Nah, ini kadang yang jadi problem ya. Kadang uraian-uraiannya tidak jelas.
Maksudnya hak dan kewenangan Anda yang dirugikan itu apa? Dan hubungannya dengan Undang-Undang Dasar apa? Dan kemudian pasal apa yang membuat hak konstitusional Anda itu dirugikan atau tidak terpenuhi atau bahkan berpotensi tidak terpenuhi. Nah, dalam permohonan sebagai maksud dalam ayat 2, nah uraian yang jelas itu tentang apa? Tentang pembentukan undang-undang yang dasar tidak memenuhi ketentuan undang-undang dasar, ya. Ini biasanya syarat formil, ya. Dan kemudian materi muatan dalam ayat, pasal dan atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi bisa undang-undang secara utuh, bisa satu pasal, satu kalimat, bahkan satu kata bisa ditanyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Misalnya dalam pasal 1 ayat 5 ya, Undang-Undang Kehutanan ya, sebelum dinyatakan satu frasanya itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, yaitu hutan negara, hutan adat. Ya, di situ dijelaskan hutan adat adalah hutan negara yang berada di kawasan masyarakat adat. Nah, dan masyarakat adat ini yang memiliki legal standing ya, menguraikan kerugian konstitusional mereka dan kemudian menganggap bahwa frasa negara dalam kalimat hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam masyarakat adat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi negaranya minta dihapus dan dikabulkan oleh Mahkamah lewat putusan 35 tahun 2012 yang menyatakan dan kemudian yang mengikat aturannya adalah hutan adat adalah hutan yang berada di masyarakat adat. Jadi unsur negaranya dihapus. Nah, itu bisa satu kata ya. Bisa satu kata dihapus. Dan kemudian harus adalah ya dalam hal ini adalah pembentukan undang-undang ya, syarat apa namanya uraian yang wajib dijelaskan ya, dan dituliskan secara detail adalah di sini. Bahkan saya menganggap bahwasanya ini lebih penting daripada dalam pembuktian ya. Karena pembuktian untuk pengujian undang-undang gampang, Anda tinggal cari dokumen tentang undang-undangnya tersebut ya, dan sekarang cari undang-undang gampang, cari pembuktiannya gampang, tetapi cari argumentasinya itu yang susah. Ya. Karena misalnya ya, dalam sidang pemeriksaan kemudian tidak lolos atau kemudian dianggap lemah, maka ketika dalam sidang maksud saya dalam sidang permohonan argumentasinya lemah, sudah tentu dalam sidang pemeriksaan lebih-lebih tambah lemah juga, gitu kan. Makanya dalam hal ini ya, Mahkamah memiliki kewajiban pasal 39. Oh iya. Nah, dalam pemeriksaan ini dalam pemeriksaan pendahuluan ya. Pemeriksaan pendahuluan, Mahkamah wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan atau memperbaiki. Ini sifatnya wajib. Ya. Ini sifatnya wajib, artinya memang dalam sidang permohonan, pemeriksaan pendahuluan, ada perbaikan permohonan. Ya. Ada perbaikan permohonan yang mana untuk menjelaskan kembali ya apa saja yang dimintakan dalam permohonan dan apa yang menjadi legal standing. Dan itu memang harus sistematis gitu ya. Misalnya Anda harus menguraikan kerugian Anda itu apa. Kerugian itu bisa berbentuk dalam material, imaterial, bahkan sesuatu yang sifatnya potensial merugikan. Misalnya Anda menganggap bahwasanya satu aturan itu nantinya akan memberikan kerugian konstitusional kepada Anda yang sifatnya prediktif. Anda bisa memohonkan seperti itu asal diargumentasikan dengan jelas. Nah, ketika tidak diargumentasikan dengan jelas, Mahkamah berhak memberikan masukan. Dan masukannya ada dalam 14 hari ya. Ini ya. Sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkaranya. Jadi sebelum kepada alasan-alasannya tersebut harus lebih jelas terlebih dahulu. Sebelum alasan, sebelum petitumnya
memeriksa petitum apa yang dimohonkan, diperjelas dulu posisi Anda. Alasan-alasan Anda kenapa kemudian Anda memilih uh, hal ini ya, kenapa ini dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi, dan kemudian alasan-alasan kenapa permohonannya harus dinyatakan inkonstitusional dan sebagainya. Karena dari latar belakang itu penting untuk melihat tujuan Anda. Saya dalam sidang skripsi biasanya yang saya incer itu di latar belakang. Ya, kalau ketemu saya ya sidang skripsi, siap-siap aja Anda harus bisa menguraikan latar belakang kenapa kemudian Anda membuat satu penelitian ilmiah. Karena dari sini itu penting. Karena bagi saya hasil itu akan mengikuti latar belakang dan metode. Ya. Saya biasanya ngulik-nguliknya di situ kalau sidang skripsi. Ya. Karena hasil bisa berbeda, kalau latar belakangnya berbeda, metodenya juga berbeda. Bisa berbeda penelitian dan itu hal biasa dalam dunia akademik ya. Saya pikir hal biasa satu objek hasil berbeda ya karena memang berangkat dari hal yang berbeda, keinginan sesuatu yang berbeda dan kemudian berbeda juga dari cara metode. Misalnya Anda meneliti tentang kejaksaan, kewenangan kejaksaan ya, misalnya kewenangan kejaksaan. Secara normatif dan empirik tentu saja berbeda. Ya, misalnya secara normatif Anda kewenangan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Secara normatif baik-baik saja, tapi secara empiris nanti dulu. Misalnya hasilnya seperti itu. Atau kewenangan lembaga negara, misalnya OJK dalam pengawasan pinjaman online, misalnya yang lagi rame nih, pinjaman online. Secara empirik terdapat banyak masalah, tapi secara normatif Anda hanya akan melihat tindakan-tindakan secara normatif saja, ya kan? Kewenangannya hanya ini, sebatas ini, tidak bisa berwenang melakukan ini dan itu, ya kan? Tetapi ketika secara empirik, ya, akan mendapatkan hasil yang berbeda. Nah, begitupun dalam pemeriksaan persidangan di Mahkamah Konstitusi. Legal standing itu nanti akan menentukan juga, bagi saya, pendapat saya akan memperjelas juga apa yang kemudian dimohonkan dari Anda. Misalnya tadi Anda memohonkan tentang hutan adat. Coba saja pemohonnya bukan masyarakat adat, tetapi korporasi misalnya. Nah, hakim tentu tidak akan menemukan korelasi antara identitas dari pemohon, kepentingannya, dan kemudian apa yang dimohonkan. Nah, itu harus saling berkaitan terlebih dahulu. Makanya legal standing harus ada kerugian konstitusional. Nah, kerugian konstitusional itu harus Anda jelaskan. Misalnya tentang hutan adat tadi ya. Hutan adat tadi misalnya hutan dikuasai negara, masyarakat adat tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya dalam hutan negara tersebut ada banyak regulasi-regulasi yang harus dipenuhi yang tidak mungkin ya dipenuhi oleh masyarakat adat. Misalnya tentang sertifikasi ya. Bagaimana kemudian melakukan sertifikasi kalau kemudian masyarakat adatnya calistung pun nggak tahu, ya pelajar tulis berhitung nggak tahu bagaimana mau dilakukan sertifikasi. Yang akan terjadi justru adalah kerugian konstitusional yang lebih berat. Misalnya ketika sudah disertifikasi tentu bisa dijadikan ya agunan untuk lembaga keuangan misalnya. Ya tentu saja hutan-hutan adat itu bisa dikuasai oleh lembaga keuangan untuk kemudian bisa dilelang ke korporasi dan yang lain-lain. Tentu saja ini menjadi hal yang sangat merugikan ya bagi masyarakat adat ya. Begitupun dengan elemen-elemen masyarakat yang lain. Tentu harus ada uraian yang jelas dan tegas maksudnya apa. Nah, itu adalah pemeriksaan persidangan. Jadi pemeriksaan persidangan ini hampir semacam semi pemeriksaan perkara ya, pemeriksaan materi. Ada pemeriksaan, tapi meskipun yang dilakukan adalah hakim panel ya. Nanti hakim panel bisa melaporkan kepada sidang pleno dan sidang pleno yang nanti akan memutuskan. Nah, pemeriksaan pendahuluan yang diperiksa tentu saja adalah ini ya, identitas dan kualifikasi pemohon, kewenangan bertindak dan surat-surat kuasa. Kalau memakai kuasa, ada juga yang nggak memakai kuasa atau prinsipil ya, istilahnya prinsipil dalam persidangan. Karena memang sebenarnya menggunakan kuasa hukum itu tidak wajib dalam persidangan.
ya, tidak wajib ya. Meskipun pada dasarnya seorang itu wajib mendapatkan bantuan hukum, ya, tetapi dalam permohonan atau dalam sidang prinsipil sendiri bisa maju. Pernah ada Pak dalam apa kasus dalam permohonan undang-undang di Mahkamah Konstitusi pernah ada yang menguji siapa, Profesor Yusril. Saya pernah lihat sidangnya ya, Prof Yusril menguji undang-undang pemilihan undang-undang pemilu ya tahun 2000 berapa ya, tahun 2007 atau 2009. Dan kebetulan ini menarik nih, karena memang MK ini lebih terasa akademiknya ya daripada perkara-perkara yang lain ya. Jadi nuansa akademiknya itu ada. Berarti waktu itu salah satu hakim panelnya itu Prof Maria. Dan Prof Maria itu muridnya Prof Yusril di UI. Dan ketika memeriksa itu manggilnya juga masih Prof gitu. Masih seperti apa? Masih seperti kolega di perkuliahan, di bangku perkuliahan. Jadi Prof Maria dengan sangat hormat bilang, ini Prof Yusril guru saya gitu. Jadi agak gimana ketika saya memberikan masukan terhadap beliau. Tapi ya, karena mahkamah memiliki kewajiban untuk memberikan masukan, maka saya harus memberikan masukan gitu. Nah, sikap-sikap akademik ini yang bagi saya masih ada ya di mahkamah, dan tentu saja bagi saya ini karena sidangnya lebih akademik, saya lebih suka di sini daripada persidangan-persidangan yang lain, lebih nuansa akademiknya agak kurang gitu. Nah, di MK ini masih ada seperti ini ya. Prof Yusril pernah minta seperti itu dan setahu saya ditolak, tidak tidak dikabulkan kalau nggak salah. Dulu kan terkenal ya Prof Yusril banyak mengabulkan ya. Kalau yang minta Yusril biasanya dikabulkan. Ya karena memang pakar HTN tahu. Dan kemudian kedudukan hukum pemohon, ada isi permohonan merupakan kewenangan dan ini wajib ya. Biasanya Anda agak bosan juga ya kalau lihat putusan MK. Wong udah jelas kewenangannya gitu kok malah ditulis kembali, kan bosan lihatnya. Tetapi ya memang harus dituliskan kan. Isi permohonan, kewenangan, dan bila perlu ada penyederhanaan masalah. Nah, termasuk penggabungan perkara yang memiliki posisi posita dan petitum yang sama dalam hal ya objek yang diajukan itu sama dan posisi dan petitumnya sama. Objeknya sama, misalnya pasal 4, misalnya undang-undang tentang sumber daya mineral ya, misalnya diuji tentang itu, ada beberapa pemohon yang meminta misalnya undang-undangnya dinyatakan tidak inkonstitusionalitas gitu. Ada 3 pemohon bisa digabungkan ya, karena memiliki posisi posita dan petitum yang sama. Ini jangan sampai ya Anda itu nggak bisa membedakan posita dan petitum ya. Saya nggak akan jelasin karena saya pikir Anda sudah menerima hukum acara perdata, pidana, dan harus tahu. Saya nggak mau tahu, Anda harus tahu. Gitu. Posita dan petitum saya anggap Anda tahu lah. Ngising-ngising kayak banget, posita, petitum, semester 4 nggak ngerti. Nah, kemudian perubahan permohonan ya, ini harus karena memang wajib ya perubahan permohonan atas saran hakim maupun atas kehendak mohon sendiri. Alat-alat bukti ya biasanya dikasih nomor ya P1 sampai P berapa itu. Saksi dan ahli dan pokok keterangan yang akan diberikan ya. Di saksi dan ahli beda ya. Jadi ahli dihadirkan karena kewenangannya, karena kemampuannya. Kalau saksi beda ya. Definisinya seperti dalam KUHP. Orang yang melihat, mengalami dan tahu kejadian gitu ya. Mengalami, melihat, mendengar dan seterusnya. Meskipun ada perluasan yang namanya alibi, Anda nanti bisa lihat sendiri ya di di putusan MK. Dan kemudian pengaturan jadwal sidang dan tatib persidangan. Nah, pemeriksaan permohonan ya sudah saya jelaskan tadi, Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat dalam waktu paling lambat 14 hari. 14 hari harus diajukan kembali. Nah, kira-kira seperti ini pemeriksaan pendahuluan. Ya, pemeriksaan pendahuluan ini bukan pemeriksaan persidangan, nanti saya ganti dah. Yang dia lihat tentu saja selain
selain formalitas dari permohonan sendiri ya, juga melihat legal standing tadi di pasal 51 dan kompetensi absolutnya MK. Apakah sudah sesuai yang dimohonkan atau tidak. Kemudian perbaikan permohonan dan kemudian masuk ke dalam pemeriksaan perkara. Nah, atau yang namanya pemeriksaan persidangan. Apa kemudian pemeriksaan persidangan? Pemeriksaan persidangan adalah jenis persidangan yang dilakukan untuk memeriksa permohonan, alat bukti, keterangan termohon, ya, keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan pihak terkait. Nah, ini maksudnya apa, Pak? Jika ada maksudnya keterangan termohon, nah, ada kaitannya dengan pasal 54. Ya. Nah, kalau ini kan kita tahu ya, permohonan jelas ya, keterangan saksi jelas, keterangan ahli jelas, keterangan pihak terkait juga jelas, dan termohon apa, Pak? Keterangan termohon. Nah, ini kita bisa lihat di pasal 54. Ya. Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan atau risalah rapat yang berkenan dengan permohonan yang sudah diperiksa pada MPR, DPR, DPD, dan atau Presiden. Ya, jadi Mahkamah MK itu dalam sidang pengujian undang-undang itu jika diperlukan, ya ini jika diperlukan ya bisa meminta ya keterangan dari pihak terkait maupun termohon. Ya, termohon maksudnya dalam hal permohonan ya, bisa ya, DPR maupun pemerintah biasanya ya. Oh maaf, termohon itu maksudnya kalau dalam sidang PHPU ya, permohonan hasil perundang-undangan ya, KPU ya, karena memeriksa gugatan. Dan gugatan meskipun namanya permohonan, karena permohonan hasil apa pemilihan umum ya. Dan kemudian keterangan pihak terkait ya, DPR dan Presiden biasanya atau perwakilan pemerintah. Dan kemudian untuk kepentingan pemeriksaan persidangan, hakim wajib memanggil para pihak yang berkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan atau minta keterangan secara tertulis pada lembaga negara yang terkait dengan permohonan. Ya. Ini saya katakan tadi, biasanya ada perwakilan DPR maupun perwakilan pemerintah dalam sidang PUU ya. Nah, ini ada tahap-tahap pemeriksaannya. Yang pertama penyampaian pokok perkara secara lisan ya. Ya, biasanya ditanya oleh hakim pemeriksaan persidangan. Maksud Anda apa itu? Meskipun sebenarnya permohonannya dibaca. Kemudian terjadi tanya jawab dari termohon atau keterangan pihak terkait secara lisan. Ya, ini saling membalas ya. Ini permohon, ini termohon. Biasanya saling membalas perkaranya. Kemudian pemeriksaan alat bukti, kemudian penyampaian dan pemeriksaan keterangan saksi dan atau ahli ya. Kemudian setelah itu keterangan saksi yang dijadikan termohon. Ya. Jadi saling balas, pemohon dulu kemudian termohon dan pihak terkait, dan terakhir kesimpulan dari pemohon dan kemudian kesimpulan termohon atau pihak terkait. Jadi kesimpulan tentang apa yang telah mereka lakukan. Jadi kayak dalam sidang di PN ya, pidana ya, ada replik duplik gitu ya antara jaksa dan kuasa hukum ya, dari terdakwa biasanya terjadi replik duplik, saling balas gitu. Nah, ini juga sama dalam tahap pemeriksaan persidangan karena sudah menyangkut pokok perkara. Jadi ini yang jelas permohonannya dulu ya. Biasanya di sini dimintakan bahwasanya ya, dalam petitumnya dimintakan bahwa pasalnya kemudian dimintakan dicabut
dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Biasanya seperti itu. Atau satu frasa dalam pasal ini dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, kalau dari termohon maupun dari pihak terkait ya dalam hal ini adalah misalnya pemerintah dan DPR yang menyatakan bahwa pasal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, menyatakan ya biasanya, atau kemudian nyerangnya dari sisi legal standing, misalnya pemohon tidak memiliki legal standing untuk perkara ini diperiksa di Mahkamah Konstitusi dan yang sebagainya. Kemudian ada juga pemeriksaan alat bukti ya dari kedua belah pihak. Dan kemudian keterangan saksi biasanya ahli ya yang disewa ahli. Nah, ahli ini kemudian menguatkan ini ya. Dari ahli itu menguatkan argumentasi ya, baik dari pemohon maupun dari termohon ya. Ahli yang dihadirkan. Kalau dari PU biasanya saksi jarang sih. Yang banyak ahli ya. Ahli pidana, ahli banyak ya, misalnya dalam pengujian sidang tentang undang-undang mineral ya yang tentu ahlinya adalah orang-orang teknik kan, atau orang-orang yang menguasai di bidangnya. Nggak harus ahli hukum gitu kan yang hadir dalam sidang. Bahkan seorang Rendra pun pernah hadir di pengujian undang-undang. Saya lupa pengujian undang-undang apa, Rendra itu hadir. Almarhum Rendra itu loh. Penyair besar, lahiran Solo ya. Bahkan Rocky Gerung pun ada, pernah. Yang Anda lihat sebagai apa namanya, suka bilang akal sehat seperti itu. Dia pernah hadir di Mahkamah Konstitusi dan argumentasinya bagus. Saya nggak lupa di sidang apa, permohonan apa, saya nggak lupa. Saya nggak lupa. Ada notulensinya. Oh, Rocky keren juga ya pernah hadir di MK memberikan keahliannya ya, memberikan keahlian, bukan kesaksian tapi keahliannya. Dan terakhir kemudian kesimpulan ya, baik dari pemohon maupun termohon. Dan setelah itu masuk dalam RPH. RPH ini pleno ya, karena diikuti semua hakim dan sifatnya tertutup. Nah, ini berbeda dengan sidang yang lain, baik putusan, pemeriksaan pendahuluan maupun pemeriksaan persidangan yang sifatnya terbuka ya untuk umum ya. Kalau RPH ini memang bersifat rahasia dan hanya diikuti hakim konstitusi, panitera dan panitera pengganti. Nah, dalam RPH ini diputus perkembangan perkara, putusan dan ketetapan yang terkait dengan satu perkara. Jadi intinya direncanakan akan memutus seperti apa gitu ya. Oh, sebelum putusan ya, kita bisa lihat bagaimana cara memutusnya. Kita bisa lihat di sini ya. Nah, di putusan ini ya memang harus berdasarkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti ya, memuat fakta dan terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum. Nah, kemudian ini mulai dari ayat 4. Nah, putusan MK diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang. Jadi di RPH ini diputuskan gini ya, musyawarah untuk mufakat ya, jadi dalam sidang pleno. Jadi bukan voting, tapi musyawarah untuk mufakat menemukan satu kejelasan. Nah, dalam sidang setiap masyarakat, setiap hakim wajib ya, jadi setiap hakim satu persatu nih memberikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan. Nah, dalam hal musyawarah sidang hakim konstitusi pada ayat 4 tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarah ditunda sampai musyawarah sidang pleno hakim berikutnya. Dan dalam musyawarah sidang pleno telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat mufakat, bisa diambil dengan cara voting. Ya. Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana tidak dapat diambil dengan suara terakhir ketua sidang. Ya. Nah, jadi dalam ketika mufakat tidak berhasil ya, kemudian dilakukan dengan voting, dan ketika voting tidak berhasil ketua sidang yang menentukan. Jadi memang tidak ada yang namanya putusan netral
Itu nggak ada, memang harus diputus. Ya. Apapun putusannya harus diberikan. Ya. Jadi itu kenapa kemudian MK ganjil. Kalau 9 ya, bisa 5 hakim menyatakan sepakat, bisa 4 tidak sepakat. Atau sebaliknya gitu. Makanya satu undang-undang yang dibentuk oleh 500 lebih anggota DPR itu bisa dibatalkan oleh 5 orang hakim konstitusi. Misalnya dalam hal ini 4 menyatakan tidak sepakat, 5 sepakat. Apakah pernah ada? Ada. Saya agak lupa putusannya apa. Ada 4 hakim menyatakan dissenting gitu ya, berbeda pendapat, 5 menyatakan sepakat. Gitu. Kalau nggak salah di putusannya Macica Mochtar ya tentang ini ya tentang anak angkat, tentang anak kandung ya. Saya nggak lupa putusannya tentang apa. Jadi intinya perkaranya Macica Mochtar. Kalau nggak salah 4 itu dissenting. Ya. Coba nanti buka lagi ya. Saya nggak lupa soalnya putusannya banyak banget. Nah dalam hal musyawarah tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, ya bisa ketua sidang yang menentukan. Putusan dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda yang harus diberitahukan para pihak. Dalam hal putusan tidak menyatakan bulat, pendapat anggota majelis hakim berbeda dimuat dalam putusan. Nah ini dissenting opinion. Ya. Kemudian putusan ditandatangani hakim, memeriksa, mengadili dan memutus, meroleh ketuaan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Kemudian kita masuk putusan ini di ya sama ya pembacaan putusan. Kita sini dulu, ini syarat-syarat putusannya. Ada irah-irah ya. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Karena kalau nggak ini batal demi hukum gitu. Kemudian identitas pihak, ringkasan permohonan, ya, pertimbangan terhadap fakta yang terungkap, kemudian ada pertimbangan hukum, amar, hari, tanggal amar itu putusannya apa intinya, dan kemudian hari tanggal putusan nama hakim konstitusi dan paniteranya. Nah, yang menarik adalah untuk pembacaan, jadi setelah selesai diputus, setelah selesai pembacaan selesai, maka itu adalah perbuatan hukum tetap. Dan pengucapan putusan pada ikatnya adalah sidang pleno yang agendanya adalah hanya membacakan putusan. Ya, putusan itu bisa dibaca secara bergantian, dimulai dari ketua ya, dan kemudian hakim konstitusi yang lain, sampai kemudian pada amar. Dan, nah, kemudian setiap hakim konstitusi akan dapat bagian tertentu dari putusan untuk dibacakan secara berurutan. Nah, kecuali untuk dissenting opinion. Ya, untuk dissenting opinion atau alasan yang berbeda atau concurring opinion. Nah, concurring opinion ini lebih ditaruh di dalam pendapat mahkamah. Nah, kalau dissenting opinion itu di bawah amar. Meskipun pada perkembangannya dissenting itu dulu ditaruh di dalam sebelum amar ya, tapi sekarang adalah setelah amar. Apa bedanya pendapat yang berbeda dengan alasan yang berbeda? Nah, beda. Pendapat yang berbeda itu adalah pendapat yang berbeda terhadap amar putusan. Ya, misalnya amar putusannya mengatakan bahwasanya salah satu pasal di salah satu undang-undang itu dinyatakan inkonstitusionalitas ya, bertentangan dengan undang-undang dasar. Nah, dissenting opinion sebaliknya menyatakan bahwasanya undang-undang tersebut tidak inkonstitusionalitas. Nah, alasan yang berbeda dengan itu adalah dissenting opinion. Nah, tetapi alasan yang berbeda, concurring opinion adalah amarnya sama, tetapi pendapatnya berbeda. Paham ya? Alasannya sama, ya amarnya sama, ya. Menyatakan inkonstitusional bersyarat misalnya. Ya alasannya karena bla bla bla. Ya. Tapi hakim lain alasannya lain gitu. Tetapi pendapatnya sama. Gitu. Nah, kira-kira perbedaannya adalah di situ. Ya antara dissenting opinion dan concurring opinion. Kalau secara nomenklatur dissenting ada setelah
Amar kalau concurring ada dalam pendapat mahkamah. Nah, di pendapat mahkamah itu kadang juga tidak disebutkan ini pendapatnya siapa gitu. Ya, kadang mungkin karena memang sudah mufakat pendapatnya seperti itu, atau memang terdapat concurring opinion yang memang tidak disebutkan. Gitu. Nah itu ya itu perkembangannya aja nanti kita lihat. Kemudian ada jenis-jenis putusan, ada putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela provisionil ya, putusan yang diberikan oleh majelis hakim atas permohonan pihak yang bersengketa terkait dengan satu hal yang berhubungan dengan perkara yang diperiksa atau atas pertimbangan hakim. Jadi kadang minta diberhentikan terlebih dahulu, biasanya dalam PHPU ada ya, tentang perselisihan hasil pemilihan umum ada, kemudian putusan akhir ya, kita tahu setelah putusan yang mengakhiri satu perkara, jadi perkaranya selesai. Gitu. Ya sudah dikasih nomor, ya putusan sela juga dikasih nomor. Gitu. Ya berbeda kalau putusan akhir untuk mengakhiri perkara, jadi perkara permohonannya selesai. Tapi kalau putusan sela biasanya berbeda ya, hanya di tengah-tengah gitu. Nah, kemudian yang rame itu adalah tentang ultra petita. Nah, ultra petita ini berasal dari lapangan hukum perdata ya. Jadi di pasal 178 ayat 2 dan ayat 3 HIR dan pasal 189 ayat 2 dan ayat 3 RBG ya, bahwa ultra petita tidak diperbolehkan. Nah, ultra petita apa? Ultra petita adalah putusan dari hakim yang melebihi permohonan yang dimintakan dari pemohon. Jadi pemohonnya minta apa, hakimnya mengabulkannya lebih dari yang dimintakan pemohon. Pemohon misalnya meminta, ya, pemohon meminta bahwasanya satu pasal itu dihapus. Nah, MK tidak hanya menghapus satu pasal, tetapi misalnya membentuk norma baru. Nah, itu ultra petita dan itu banyak menimbulkan perdebatan. Ada yang menganggap bahwasanya ketika MK mengabulkan permohonan lebih dari yang dimintakan pemohon, MK dianggap sewenang-wenang. Ya, MK dianggap sewenang-wenang karena menurut hukum perdata sebenarnya nggak boleh ya, putusan ultra petita ya. Kebanyakan yang boleh adalah intra petita. Ya. Dalam hal ini, tapi meskipun secara jurisprudensi ada beberapa putusan-putusan ultra petita yang mengabulkan permohonan dari pemohon meskipun pada upaya hukum dibatalkan kembali. Nah, MK pernah dalam jadi revisi Undang-Undang MK tahun 2011 itu pasal 45 menyatakan bahwa putusan MK itu tidak boleh ultra petita. Di pasal 45 ada, tetapi dimohonkan oleh pemohon bahwa pasalnya harus dihapus. Sehingga MK boleh lagi melakukan ultra petita. Nah, ini saya pernah baca ya di salah satu opini di Kompas, kadang ada kemungkinan ya ini MK kerjasama dengan para akademik ya untuk melakukan uji permohonan terhadap undang-undang ya yang undang-undang tentang MK yang bisa membahayakan atau kemudian bisa membuat kewenangan MK itu kecil gitu kan. Nah, ada kesan seperti itu. Ada tulisannya, opininya seperti itu ya. Ya, tetapi pada akhirnya ya pasal 45 ini dihapus ya, pasal 4 sehingga MK bisa melakukan ultra petita. Nah, saya membaca satu tulisan ya, tulisannya Mas Faiz kemarin. Nah, ultra petita di dalam hukum perdata dalam uji undang-undang pada dasarnya adalah berbeda. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah dari objek permohonan. Ya. Dalam perdata, objek permohonannya adalah hak. Ya, hak untuk dipertahankan atau satu hak yang sifatnya privat tertentu yang dimiliki individu tertentu. Ya. Anda misalnya dalam sidang
Anda minta tentang penguasaan tanah misalnya. Anda misalnya menyewakan tanah, ya. Kemudian di atas tanah itu, ya, Anda hanya menyewakan tanah kepada orang lain, ya misalnya. Terus kemudian orang lain itu membangun bangunan di atas bangunan tersebut, gitu kan. Membangun bangunan di atas bangunan tersebut, ya. Dan itu tidak ada dalam perjanjian, karena dalam perjanjian hanya menyewa tanah saja, ya, tetapi tidak membuat bangunan. Nah, kemudian Anda ke PN, ya, kemudian meminta bahwasanya si penyewa ini melanggar perjanjian, ya, karena membangun bangunan di atas tanah tersebut, ya. Kemudian Anda minta ada bangunannya itu dihapus, bangunannya itu dihilangkan, ya. Anda hanya meminta seperti itu saja, ya. Anda hanya meminta seperti itu. Tapi misalnya pengadilan memberikan lebih, ya. Misalnya tidak hanya bangunannya dihilangkan, tetapi harus memberikan ganti rugi secara imaterial yang Anda pun tidak meminta. Misalnya kerugian imaterialnya 100 juta. Nah, seperti itu nggak boleh, ya. Karena ada hubungannya dengan hak individu tertentu. Nah, berbeda dengan persidangan di Mahkamah Konstitusi, ya, yang mana yang dimohonkan adalah norma. Norma itu dalam hal ini adalah undang-undang yang mengikatnya secara umum, ya, mengikatnya kepada banyak orang, tidak seperti, ya, dalam hukum perdata yang hak itu ada hubungannya dengan subjek hukum tertentu. Jadi hanya satu orang, ya. Tetapi ketika norma itu hubungannya dengan banyak orang. Makanya putusan MK itu sifatnya orga oms, ya, mengikat kepada semua orang. Dan tentu saja ketika mengikat kepada semua orang, ya, akan lebih baik ketika dicari putusan yang terbaik bagi semua orang, gitu. Karena apa? Karena norma, ya, itu sifatnya kan mengikat bagi banyak orang dan tidak ada batas waktunya. Ya, dan dia kan Anda nggak tahu kan satu undang-undang ini berlaku sampai kapan, kecuali beberapa undang-undang tertentu yang berlaku. Ya, tetapi kan satu undang-undang itu ada prinsip dasar bahwa undang-undang itu berlaku sampai kapanpun, sampai ada undang-undang yang membatalkan. Maka dari itu kan undang-undang bisa bersifat prediktif ke masa depan. Nah, maka dari itu, ya, putusan yang sifatnya ultra petita bisa, ya, diperbolehkan atau kemudian bisa dilakukan dalam hal ini untuk tujuan melindungi hak-hak konstitusional. Dan juga dalam permohonan kadang, ya, pemohon itu minta bahwa putusan itu harus diputus secara adil-adilnya atau ex aequo et bono. Anda biasanya melihat di di petitum semua permohonan maupun gugatan hampir semuanya ada kalimat itu bahwa harus diputus secara adil-adilnya atau ex aequo et bono. Nah, ketika ada kalimat ex aequo et bono ini berarti menyerahkan semuanya kepada mahkamah atau kepada majelis untuk memberikan putusan seadil-adilnya. Nah, seadil-adilnya kan gak ada batasan. Keadilan kan tidak dibatasi undang-undang. Ya kan? Keadilan yang sebenarnya kan tidak bisa dibatasi undang-undang. Keadilan ya keadilan. Meskipun memutus untuk memberikan keadilan harus berdasarkan undang-undang. Ya, tetapi nilai keadilan di atas undang-undang karena undang-undang dibentuk atas dasar keadilan. Tetapi hakim harus memberikan sesuatu yang adil. Gitu. Maka bisa beyond the law, ya, beyond, istilahnya dulu guru saya itu beyond positivism, ya, melampaui aturan undang-undang. Bukan bermaksud menyelisihi, ya, tetapi memberikan sesuatu, ya, untuk memberikan makna keadilan. Ya, itu makanya, ya, ultra petita sebenarnya di situ. Kenapa kemudian MK bisa? Ya karena memang objek yang dimohonkan itu berbeda dengan lapangan perdata. Makanya bisa dilakukan. Dan kemudian juga, ya, secara secara petitum pun dari pemohon meminta ex aequo et bono, menyerahkan semuanya kepada majelis.
majelislah yang akan menentukan bagaimana kemudian hasilnya seperti apa. Nah, tetapi kemudian ultra petita juga nggak bisa dilakukan sewenang-wenang. Setiap hakim atau kemudian majelis menggunakan sewenang-wenang. Nah, ini ada pendapat dari Pan Faiz, ya. Syarat ultra petita ya, harus ada penalaran hukum atau legal reasoning yang kuat dalam pertimbangan hukumnya. Ya misalnya tadi nih ada beberapa putusan yang sifatnya ultra petita. Ya, misalnya tentang mahkamah mengabulkan pengujian tentang Perpu, ya. Dan kemudian ada hasilnya kan, ada amarnya kan. Pengujian tentang Perpu di Undang-Undang Dasar kan tidak diberikan kewenangan, hanya menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kalau di pasal 24C Undang-Undang Dasar, Perpu kan tidak ada. Nah, Perpu kan tidak ada. Nah, tetapi MK meluaskan itu dan ada legal reasoningnya. Legal reasoningnya di sini mahkamah ya majelis memiliki legal reasoning. Kalau kemudian Perpu tidak ada dasar hukumnya, maka mahkamah membuat dalam hal ini. Atau yang pernah saya katakan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, bahwa ada prinsip judgment law. Dalam hal ini adalah prinsip-prinsip dalam common law yang masuk dalam sistem hukum kita melalui putusan-putusan mahkamah. Ya, misalnya tadi tentang Perpu tidak ada dalam peraturan perundang-undangan, tetapi mahkamah bisa memutus, gitu, lewat yang namanya penafsiran konstitusi. Nah, itu. Nah, dari ini bagi saya tentang tata negara ini menarik. Ya, bagi teman-teman yang tertarik ya bisa meneliti ini. Yang pertama itu ya ada legal reasoningnya. Ya, misalnya karena memang Perpu nggak ada, terjadi kekosongan hukum. Ya orang-orang bingung ini misalnya Perpu dianggap konstitusionalitas, melanggar hak kewenangan. Kemudian kita mengujinya kepada siapa? Gitu. Ya, maka dari itu ada presiden di mahkamah, ya kemudian bisa dijadikan dasar untuk melakukan pengujian. Dan terakhir adalah ada akuntabilitas peradilan dalam penyelesaian perkara, termasuk keterbukaan dalam proses persidangan dan akses terhadap dokumen putusan yang lengkap. Jadi intinya ada akuntabilitas, ada berkas-berkas perkara dan dokumen-dokumennya jelas. Ya, tapi ini hanya pendapat saja dari Pan Faiz, Anda bisa lihat di websitenya. Oke, itu dari saya tentang hukum acara Mahkamah Konstitusi. Ya, kalau ada pertanyaan bisa di kolom komen atau WhatsApp saya. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.